Cimehong belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, Cimehong kerap mendapat komentar dari netizen yang budiman karena menetapkan harga tinggi untuk dagangannya. Meski begitu, Cimehong tetap berhasil menarik perhatian publik berkat strategi bisnisnya yang unik. Lewat usahanya, ia mampu menjual buah dengan harga tinggi kepada kalangan menengah atas dan tetap diminati pelanggan. Dalam sebuah obrolan di salah satu podcast, Cimehong mengungkap rahasia suksesnya dalam menarik pelanggan kelas premium. Salah satu kunci utamanya adalah pemilihan kualitas buah yang ia tawarkan. Ia tidak sekedar menjual buah biasa, melainkan buah dengan kualitas ekspor yang memiliki rasa lebih unggul. Salah satu contohnya, Cimehong pernah menjual 1 kg buah naga dengan harga fantastis yakni Rp500.000. Meski demikian, para pelanggan tetap rela membelinya. Bahkan banyak diantaranya yang melakukan repeat order karena puas dengan kualitas yang diberikan. Tidak hanya itu, Cimehong sangat selektif dalam memilih produk yang ia jual. Ia memastikan bahwa buah-buahannya bukanlah hasil karbitan, sehingga tetap mempertahankan rasa dan kualitas terbaik. Menariknya, strategi penetapan harga juga menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Berbeda dengan kebanyakan pedagang yang kerap memberikan diskon untuk menarik pelanggan, Cimehong justru memilih untuk tidak menurunkan harga. Baginya, harga yang lebih murah justru dapat membuat barang dagangannya kurang diminati. Sebagai pebisnis makanan, Cimehong juga memiliki komitmen khusus dalam berdagang. Ia selalu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan karakteristik pasar yang dibidiknya. Hal inilah yang membuat usahanya terus berkembang meskipun harga yang ditawarkan terbilang tinggi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi ini ramen sama pengusaha makanan Cici itu ya. Jadi ada seorang reviewer makanan yang beli bika Ambonnya. Lalu ketika di review itu ternyata di dalamnya ada serangga, tapi si mbak ini nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Dia terus dia makan, dia skip lah tentang serangga itu, dan dia juga ngomong kalau di luar masalah serangga ini emang lembut banget, enak ya, pokoknya dia nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Namun dari pihak si pembuat bika Ambon itu tidak terima, dan lucunya itu ketika dikoreksi terus dikasih masukan, terus menemukan sesuatu yang memang itu ya di makanan kan nggak pantas kalau ada serangganya ya. Makanan kan, bisnis makanan kan memang harus bersih ya, enak lah, tapi enak juga tentu tergantung selera. Cuman kalau kita itu memang mau bisnis dagang apalagi makanan ya harus siap dikoreksi gitu ketika memang yang kita jual itu ada hal yang memang nggak pas. Jangan malah emosi. Dulu ngatain siapa sih, Code Blue itu katanya apa, sekarang ngatain mbaknya itu yang pengen viral, kemudian bipolar lah. Janganlah Ci, kalau misalnya memang ada koreksi harusnya diterima dengan baik, supaya kedepannya lebih baik. Jangan kayak merasa paling benar dan tidak siap dengan koreksi. Padahal mbaknya ini nggak mempermasalahkan loh, dia skip gitu, dia fokus dengan rasa dari bika Ambon dan tekstur dari bika Ambon itu yang lembut, apa itu keren gitu loh. Biasanya orang ketika menemukan sesuatu di makanan terutama ya, kalau misalkan rasa atau mungkin ada yang nggak benar, kotor atau apa, dia kan langsung nggak bisa meneruskan makan, terus kemudian ya fokus mencari kesalahan, termasuk mungkin ngebahas masalah serangga. Tapi dia enggak gitu loh, dia terus makan dan dia skip itu. Cuman menjadi rame karena ternyata cicinya nggak terima dan ngomong macem-macem tentang si mbak ini. Janganlah Ci ya, kalau kita itu mau maju, kita harus mau terima kritikan orang, apalagi kalau ini usahanya makanan ya kan. Dari kemarin itu ada keributan soal bika Ambon dan sellernya sangat-sangat tersinggung. Kayaknya banyak orang deh di blok sama dia. Menurut saya cara dia nanggapin itu nggak bagus. Soalnya influencernya tuh nyampeinnya dengan sopan, pakai bukti. Nah, kenapa Anda harus ngereok, harus marah, sampai nuduh dia katanya dia sendiri yang taruh serangga itu di kuenya karena mau rusak usaha dia. Lalu sekarang ngatain influencer itu bipolar. Emangnya situ tuh psikiater, psikolog bisa kasih assessment kayak gitu? Di mana-mana ya
wajar kalau terjadi human error. Itu wajar kok, siapapun kita itu bisa terjadi. Bahkan di merek ternama sekalipun bisa terjadi, lumrah gitu. Asal nggak sering-sering, ya kalau emang kesalahannya di pihak kita, ya kita harus admit lah gitu. Masa kayak gitu sih? Lagian ya, kalau Anda ada masalah sama konsumen atau sama orang, biasakan jangan nyerang pribadi, jangan nyerang personal, fokus sama masalahnya. Ini malah jadi kemana-mana. Kalau saya jadi dia, malah saya rangkul influencernya biar ratingnya makin tinggi. Ini dia udah ngeblok berapa orang. Orang nasihatin baik-baik di blok, nasihatin baik-baik di blok. Lah itu mau namanya nyari musuh. Ini gimana dia mau jadi wakil rakyat? Waktu itu nyalonin diri kan, cuman masalah kayak gini gitu nggak bisa handle. Kan koplak. Kok yang kayak gini mau jadi wakil rakyat? Ya udahlah, kalau emang cara jualannya mau kayak gitu ya terserah. Good luck aja, tapi ingat roda itu berputar. Kita sekarang di atas, besok-besok bisa di bawah, gitu kan? Ya good luck aja dah. Gue pikir drama skincare udah cukup memusingkan gue, drama Agus gitu ya. Sekarang ada lagi drama makanan. Makanan siapa? Ya, Bingka Ambon, lapis legit, Cimehong. Dunia makanan nih udah dibawa-bawa nih sekarang ya kan. Ya, lagi suasana Sinca, Imlek ya kan, mau menjelang Cap Gome juga nih, masih lengket banget tuh lapis legit bos. Bermula dari tiktokers yang mereview Bingka Ambon Cimehong itu ketemu binatang di dalamnya, kemudian rating Cold Blue untuk lapis legit Cimehong 5/10. Rame dah tuh, rame. Makanya lu semua rame-rame pada nge-review ya kan, Bingka Ambon lapis legit, Bingka Ambon lapis legit. Buset, sampai ketemu Bingka Ambon dan lapis legit tuh sampai gak berani gua sentuh. Kenapa? Karena gua blenger. Disclaimer sebelumnya, gua akan memberikan opini gua berdasarkan dua sisi dan berdasarkan keresahan gue ya. Satu, untuk tiktokers yang nge-review Bingka Ambon ya, kakak itu kan full blogger yang juga sudah dikenal gini ya. Gua nggak mau membela siapapun. Menurut gue, gua ada rambut di makanan aja tuh gua akan berhenti makan. Oke, misalnya oke lah, lu ketemu binatang di dalamnya, pasti kan lu tag video itu nggak mungkin langsung lu post, tapi lu tetap post. Kenapa? Lu tahu video lu bakal rame, ngaku, nggak usah munafik. Lu tahu video lu bakal rame kalau lu post. Lu review makanan Bingka Ambon tersebut ketemu binatang, itu udah pasti rame ya kan. Artinya apa? Lu dapet engagement bos. Kalau Cold Blue gue nggak mau bahas lah, memang gaya dia dari dulu sudah seperti itu ya kan. Ya memang belak-belakan aja untuk nge-review, dan menurut gue juga nggak salah-salah aja sih. Orang kan bebas ngasih nilai rating 5/10 kayak 6/10, 7/10, bebas bos, bebas. Dan untuk Cimehong sebagai penjualnya yang lagi kontroversial nih, menurut gue Cimehong tuh udah banyak banget dikenal, apalagi di kalangan kita yang tinggal di daerah Pluit, Pik, Jelambar gitu ya. Bahkan sampai Kelapa Gading tuh tahu tempatnya Cimehong. Orang-orang tuh pada sering mesen orderannya tuh sama Cimehong gitu ya. Dan mungkin gini ya, Cimehong ya belajar untuk terima kritikan ataupun saran dari konsumen, karena Cimehong juga nggak akan kaya kalau nggak ada konsumen yang beli kue lu, makanan lu ya. Memang sih yang mau-mau saja. Nah, itu yang harus dijaga Ci. Yang mau-mau saja harus tetap mau-mau saja. Yang mendang-mending ya mendang-mending mungkin. Kalau memang tidak bermutu, sarannya ya abaikan saja. Tapi kalau misalnya itu bagus untuk improve produk kita, apalagi kritik tentang mungkin kebersihan, higienitas tentang produk kita, bagi kan itu makanan yang sensitif banget. Gua rasa Cimehong itu boleh-boleh aja deh untuk didengar, dan mungkin nggak mau ditanggapi dengan omongan ya, Cici tanggapin aja dari develop produk gitu loh. Mungkin diperketat kebersihannya, dilihat kinerja karyawannya, karena kan yang kerja kan bukan Cici doang tapi karyawan, dan karyawan Cici belum tentu seteliti Cici ya, mohon maaf nih. Jadi mungkin gimana ya, jangan berpikir negatif bahwa semua saran ataupun kritik dari konsumen Cici itu berniat untuk menjatuhkan. Tapi kalau misalnya kritik dan saran itu bisa kita terima dan kita perbaiki produk kita untuk menjadi lebih baik, kenapa enggak Ci?
Dan intinya gue sih nggak berharap ya nanti drama makanan ini bakal berlangsung berkepanjangan, terus nanti dikit-dikit kayak apa ya, come on man, come on. Memang sih bener, lu review makanan kalau, aduh gimana ya, ada dua sisi yang menurut gue itu sebaiknya sih kalau misalnya ketemu binatang atau ulat atau apapun, lu langsung direct ke owner deh, kagak usah lu post dan kagak usah apa ya, karena kan netizen ini kan banyak ya pemikirannya ya, abu-abu gitu ya kan. Menurut gue lebih baik kalau lu saat nge-review makanan lu ketemu sesuatu yang tidak layak, I think bakalan lebih wise kalau lu langsung direct ke owner sebelum lu ngeramein video tersebut di sosmed gitu. Jadi semangat deh buat semua para food bloggers, buat semua para penjual makanan ya, karena saya juga selalu menantikan video-video review-review makanan-makanan enak ya. Oke, gitu aja menurut gue. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. Oke, dadah. Udah ye.